Halo Sobat Makeup, bertemu lagi dengan saya Joanita dalam program Warta Karir. Kalau minggu lalu kita udah bicara tentang lingkungan kerja yang toksik, bagaimana cara mengatasinya, kemudian ada tipsnya, udah dibahas tuntas ya oleh Mbak Fitri. Seperti biasa, narasumber saya pada hari ini. Halo Mbak, apa kabar? Halo, baik. Tapi saya nggak cuma satu narasumber aja loh. Nih ada yang udah lirik-lirik saya dari tadi. Kok nama saya nggak disebut-sebut sih? Ada Mas Heri Purnomo, dari life coach ya Mas. Mas ini life coach yang udah sering dipanggil sampai ke luar negeri loh, nggak cuman di di sekitar Indonesia saja. Jadi kalau menurut cerita dari Mbak Fitri dan Mas Heri ini, beliau ini sering menangani tentang kesehatan mental atau sering membuat orang-orang dari yang tidak bahagia menjadi bahagia. Bukan begitu, Mas? Ya, tapi sebenarnya kalau saya lihat wajahnya Mas Heri ini dari yang biasa saya yang tadinya biasanya nggak mood jadi mood gitu. Amin, ya. Allah. Gitu ya, auranya tuh beda gitu ya Mas. Seperti ya? aura. Maksudnya Mbak Fitri yang beda auranya. Belum selesai. Oh ya, baiklah. Saya harus menyelesaikan. Enggak, benar-benar kok Mas. Baik, Mas Heri terima kasih dan Mbak Fitri terima kasih sudah hadir di studio kami. Dan pada hari ini, pada tema saat ini, kita tuh akan membahas tentang mental health ya Mas. Nah, mental health itu kan memang sebenarnya banyak dialami oleh beberapa orang, sejumlah orang. Gitu ya, terganggunya kesehatan mental kita bisa mempengaruhi lingkungan kerja, pekerjaan kita sendiri. Tapi sebenarnya kalau menurut Mas Heri dulu kali ya Mbak Fit ya, izin ya. Mas Heri ini apa aja sih Mas yang faktor-faktor apa aja yang mempengaruhi kesehatan mental di tempat kerja? Gimana Mas? Oke, baik, terima kasih. Sebenarnya kalau tidak salah nih, menurut data kesehatan memang 1 dari 10 orang di Indonesia itu kesehatan mentalnya memang kurang baik. Jadi menurut data kesehatan gitu ya, betul. Jadi kalau boleh dibilang di zaman sekarang ini banyak sekali orang yang karena banyaknya informasi yang tidak terfilter sehingga mereka memiliki banyak hal yang berhubungan dengan kesehatan mental. Nah, kalau faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi, saya pikir banyak sekali faktornya. Tapi saya tidak fokus pada apa yang mempengaruhi dari luar mereka. Tapi yang paling penting adalah bagaimana setiap individu bisa menghadapinya. Itu yang paling penting. Karena kan terlalu banyak fokus di luar, kita akhirnya mencari pembenaran. Baik. Nah, di dalam istilah yang baru itu namanya penyakit yang luar biasa, namanya excusitis, alias penyakit yang mencoba mencari pembenaran atas apa yang dia derita saat ini. Ya, jadi itu sih kalau menurut saya. Baik. Oke, aku mau ke Mbak Fitri ya. Mbak Fitri, untuk kesehatan mental bagi karyawan itu kan penting tuh kenapa ya Mbak sebagai seorang praktisi HRD ya. Mbak tuh udah pernah jadi karyawan, pernah jadi bos, sampai bos besar tuh udah pernah semua dia Mas, hebat ya. Lengkap ya. Bos besar. Enggak loh Mbak, enggak gitu. Gitu Mbak, jadi menurut Mbak tuh gimana? Apalagi untuk atasan itu kan pasti kan juga harus perhatiin karyawannya gitu ya Mas Heri ya. Kalau misalnya dia melihat ada karyawannya yang mungkin mengalami mental health yang kurang baik, kira-kira Mbak akan melakukan apa sebagai atasan? Mungkin saran juga ke teman-teman di luar sana. Kalau bicara pengaruh kondisi mental health yang kurang baik ke pekerjaan, tentu yang paling pertama indikasi kelihatan adalah productivity gitu. Oh baik ya. Karyawan yang punya mental health yang barangkali kurang baik, dia akan punya kecenderungan buat misalnya sering absen, karena ngerasa nggak nyaman di kantor gitu kan. Terus kalaupun di kantor barangkali juga jadi menarik diri, nggak interaksi sama yang lain. Akhirnya jadi hubungannya dengan rekan kerjanya jadi terganggu, atau sama atasan juga terganggu kayak gitu. Nah kalau bicara gimana atasan harus mengatasi ini, sebenarnya nggak semua atasan ya bisa punya sensitivitas untuk bisa ngelihat bahwa oh ini tim gue lagi ada masalah nih mentalnya gitu. Nggak semuanya bisa kayak gitu. Nah jadi kalau kita bicaranya larinya ke leadership, jadi memang salah satu yang mesti dipunya sama leader tuh memang empati gitu. Dan kalau kita bicara leader, dia tuh udah bukan manage pekerjaannya doang, tapi dia harus manage timnya. Jadi dia harus gitu ya, harus punya cukup waktu buat ngelihat kondisi timnya seperti apa, karena nanti impactnya ke performansinya dia juga kan gitu. Itu sih, jadi kalau impactnya tentu ke produktivitas gitu. Dan kalau produktivitas pasti nyambung nanti ke bisnis.
Jadinya mungkin kalau kita bicara operator di pabrik lah misalnya kayak gitu, tadinya dia biasa bikin botol dalam 1 jam itu misalnya 1.000, karena mental health conditionnya lagi nggak baik-baik aja, mungkin dia cuma bisa 500, 300 gitu. Larinya nanti ke revenue-nya company. Gitu, panjang banget perjalanannya. Jadi impact-nya besar Mbak ke bisnis gitu. Baik Mbak. Saya balik ke Mas Heri lagi. Saya mau ke yang personnya nih Mas. Seandainya saya sebagai pekerja ya, saya harus sadar bahwa kesehatan mental saya terganggu tuh ciri yang paling harus saya waspadai itu apa? Ya. Warningnya apa di Oke. diri kita masing-masing? Warningnya adalah ketika bangun pagi itu kalau mau berangkat kerja juga males. Ya, itu salah satu warning ya, utama. siapa Jadi, tuh? jadi gini, karena kan motivasi dari luar itu sifatnya sementara. Ya termasuk menurut saya salary, bonus itu kan sementara untuk ngeboost motivasi mereka. Jadi banyak karyawan yang mereka hanya termotivasi hanya ketika mendekati gajian. Oke, Setelah itu, mohon maaf, faktanya ini selama hampir 30 tahun saya di industri, jadi mereka itu selebihnya ya malas-malasan. Entah absennya seperti kata Mbak Fitri tadi bilang, absennya juga luar biasa, produktivitasnya juga menurun, deadline tidak pernah terpenuhi. Jadi kan semua profesi, alhamdulillah sudah saya coba jalanin. Ya, mulai dari bawah sampai atas. Jadi saya paham betul bahwa kesehatan mental ini memang menjadi pondasi utama untuk membuat satu-satunya yang diharapkan perusahaan adalah revenue naik. Revenue naik bagaimana caranya? Tentu produktivitas karyawan harus baik. Nah, banyak perusahaan yang menggunakan cara instan ya disuntik dengan yang disebut dengan bonus gaji dinaikkan. Coba Mas bonus yang gede, bonus gitu. Iya. Biar atasan saya. Ya, itu sementara sifatnya. Jadi saya ulangi lagi. Jadi itu sifatnya sementara. Jadi banyak orang yang kalau tidak memahami makna dia kenapa ada di dunia ini, tentu tujuan utamanya hanya uang. Nah, kalau dia sudah mengetahui betul apa makna dia dilahirkan di dunia ini, mungkin sebenarnya kalau boleh ditanya nih, kalau Kak Nonon, boleh dipanggil Kak Nonon? Oh, boleh. Oke, baik. Iya. Oke, kalau Kak Nonon sudah bisa memiliki semuanya, apapun yang Kak Nonon harapkan di dunia ini sudah Kak Nonon miliki, then what? Ya nikmatin aja dong Mas, kalau saya. Bagaimana cara menikmatinya? Nah, apa? Kan dengan mau kemana saja bisa, bahkan mau pergi ke bulan pun bisa, mau beli apa saja bisa. And then what? Di titik ujung itu, biasanya manusia merasa empty, like kosong. Karena kayak tidak bermakna hidupnya. Kayak nggak pada Apa manfaatnya hobimu gitu. clubbing misalnya? Your hobby is clubbing. You clubbing every night. Enggak, saya enggak gitu. Maksudnya, contoh kakak. Dia clubbing di rumah. Jadi, kalau hobinya mancing, you mancing 24 jam. And then Apa yang bosan and then gitu what? ya. Jadi kuncinya bukan di situ. Jadi kuncinya adalah bagaimana setiap diri memahami betul apa makna Tuhan menciptakan kita di dunia ini. Karena setiap hal di dunia ini memiliki makna. Contoh, jeruk. Ya, jeruk itu memiliki makna. Ketika sudah ada di dunia ini, tentu ketika sudah berbuah nih, jeruknya manis, asam, pahit, bisa dikonsumsi atau tidak, tergantung jeruknya. Tergantung bagaimana Anda mennutrisi jeruk itu. Kalau dirimu jeruk. Nah, kalau ditanya sekarang Kak Nonon, kalau diperes itu manis, asin, pahit, atau getir, we never knew. Nah, itu hanya bisa dirasakan oleh orang lain yang di sekitar Kak Nonon. Jadi biasanya murni setiap orang lahir di dunia ini ingin memberikan manfaat pada dunia, termasuk Tribun melakukan hal ini. Hari ini tujuannya adalah menginspirasi yang di luar sana. Betul. Jadi bagaimana ketika orang nonton itu kayak, oh, gue berasa manis dan berubah. Jadi pola-pola pikir yang seperti itu, jadi agar membuat orang itu termotivasinya dari dalam. Gue bangun pagi dengan itu murni karena saya memiliki purpose di dalam hidup ini. Berarti boleh dibilang kalau misalnya untuk salah satu cara untuk menghindari mental health yang kurang baik di pekerjaan, kitanya juga harus bisa memotivasi diri sendiri dari dalam gitu ya. Absolutely. Karena kunci utama sebenarnya di situ. Karena banyak jeda itu kenapa saya bilang leader itu sebenarnya bukan mengelola menurut saya. Karena yang dikelola itu benda. Jadi banyak istilah harus diganti. Kalau leader itu memimpin hati setiap individu yang ada di bawahnya untuk bisa melakukan pekerjaannya
ikhlas, mengorbankan semua air mata dan tenaganya dengan ikhlas untuk pertama pimpinannya, kemudian perusahaannya. Ngorbanin duit juga nggak? Apa? Ngorbanin duit juga. Everything. Kalau dia udah punya purpose, penting. Kalau udah punya purpose, duit itu, iyalah, mohon maaf ya. Saya melihat uang itu adalah sekedar materi yang bisa dia mencapai tujuan. Contoh nih, mobil, semua orang beli mobil buat apa? Tentu bukan untuk dipajang kelihatan mewah, yes, aku punya Ferrari, bukan. Awal-awal gitu mungkin Iya ya, Mas, mungkin, ya? tapi kan sebenarnya orang beli mobil adalah bisa membuat dia dari titik A bisa sampai ke titik B. Moving gitu ya Mas ya? Betul, fungsi Mobilitas. mobil di situ. Nah, banyak orang tidak memahami itu, bahwa fungsi materi ini termasuk uang, mobil dan segala macam adalah bisa membawanya dari titik A ke titik B. Nah, setiap titik B ini apakah setiap individu paham? Akhirnya banyak mengumpulkan itu hanya untuk dipajang biar kelihatan wah, mau mendapatkan validasi dari lingkungan dan di luar sana dengan flexing dan kawan-kawan. Tapi tujuannya apa? Nah, kalau kita sudah tahu purpose, as simple menjalani hidup itu ya ringan aja. Jadi nggak ada Bahaya. alasan buat punya Let it masalah flow sama gitu ya, mental Mas, ya? health ya. Ya, sebenarnya saya sangat concern dengan mental dan saya tidak bisa mengesampingkan setiap generasi sekarang sebenarnya bukan hanya generasi Z, semua generasi. Saya pikir di eranya masing-masing memiliki masalah mental sendiri-sendiri. Cuma Gen Z sekarang tuh kayak dikit-dikit gue punya mental Ya. health nih gitu. Terus Dan- malah jadi hobi ke psikiater kan. Iya. Itu Kayaknya psikiater tuh udah kayak dokter umum Ah, gitu loh. Kalau dulu di zaman kita, zaman kita. Boro-boro. Ke psikiater atau ke psikolog tuh sesuatu yang tabu gitu kan. Tapi kalau sekarang anak-anak sekarang saya izin dong, saya mau ke psikiater gitu kan. Justru ke seperti atasannya. kebanggaan ya? Terus diposting, iya. Iya betul, justru Iya. diposting karena kalau tidak merupakan kebanggaan adalah tidak mungkin diposting. Iya. Karena sebenarnya kalau menurut saya sosial media itu adalah wahana untuk pamer. Jadi semua media digital itu untuk pamer. Jadi yang punya wajah cantik dia akan pamerkan kecantikannya. Yang pandai bergoyang dia pamerkan pandai bergoyangnya. Pandai membaca Al-Qur'an dia pasti akan memamerkan itu. Yang pandai beribadah semua itu aja sebenarnya beda pamer. Jadi kalau ada yang flexing nggak usah sakit hati. Berarti Even kalau yang flexing psikiater dia sama merasa saja punya apa? punya kesehatan mental yang tidak baik. Artinya Bangga apa? gitu Dan Karena itu gini. layak dipamerin ya? Betul. Nah, Bangga itu kan- dong bangga gitu itu maksud saya. Jadi pola pikir untuk flexing yang salah karena itu kan frekuensi. Jadi ketika kita mengeluh di sosial media itu seperti doa, ucapan adalah doa. Doa yang frekuensinya disebarkan seluruh dunia dan diaminkan seluruh orang dan akhirnya ini merasa sebagai korban. Nah, victim mentality kan akhirnya jadinya. I'm a victim because of everybody say amin, amin, amin. Percayalah, nggak ada yang peduli lu punya sakit mental atau enggak. Lu bahagia atau tidak. Yang peduli cuma diri sendiri ya Mas ya? Absolutely. If you know your purpose, mudah menjalani hidup. Oke, baik. Mbak gini, saya tuh barusan kepikiran ya, kemarin tuh ngobrol dengan beberapa teman saya yang levelnya tuh udah leader gitu ya, di kantor mereka masing-masing. Jadi mereka tuh sering kan kalau di WhatsApp story-nya mereka anak-anak buaya itu kan suka baca. Karena baru pagi-pagi ya non, mereka tuh suka bilang, ya Allah gini amat sih jadi gue pengen deh dipeluk kekayaan tapi gitu kan. Ya mau bahasa-bahasa kayak gitu tuh kan berarti boleh nggak sih kalau gue bilang bahwa anak-anak buah gue atau di bawah gue ini, junior gue ini adalah lagi agak lain, maksudnya lagi Agak nggak lain, biasa-biasa kayak film ya, aja gitu loh. Nah, menurut Mbak Fitri, ketika seorang leader mengetahui kondisi si anak buahnya ini seperti ini kan sebenarnya kan juga warning ya Mas Ya, ya. betul. Ya, Warning benar. buat dia ketika, waduh tim gue lagi kayak gini nih. Nah itu gimana? Kalau misalnya dipanggil private, takutnya menyinggung, padahal enggak kok gue cuma pasang-pasang biasa aja gitu-gitu. Kan suka ngelak gitu-gitu kan Mbak. Gimana Mbak Fitri? Nanti Mas Keri juga ya? Boleh. Oke. Ya, jadi sebenarnya memutuskan untuk one on one untuk apa ya? Life coach gitu ya, Coaching apa, atau coaching. counseling tuh mesti lihat-lihat juga gitu, lihat implementasi di kesehariannya. Kalau emang dia posting tapi dia kelihatan baik-baik aja ya udah gitu. Selama dia bisa fully functioning, artinya dia bisa tetap produktif, bisa ngerjain pekerjaannya dengan baik, aman-aman aja gitu kan. Tapi kalau terus kemudian dengan dia posting terus kelihatan juga di keseharian dia kelihatan menarik diri, terus mungkin juga dia biasanya achieve target kok nggak achieve. Nah, itu kayaknya wajar kalau kemudian dipanggil untuk doing counseling sama coaching gitu. Jadi kalau misalnya masih aman-aman di hasil pekerjaannya tuh ya udahlah, mungkin dia cuma kepengen diperhatiin aja gitu kan. Iya.
Caper. Caper, betul. Nah, cuman aku mau nanya ke Mas Heri ya, karena kalau untuk yang person kayaknya Mas Heri jago banget nih gitu kan amin. ya. Gitu ya. Dengan kondisi seseorang yang seperti ini gitu ya, Mas sering posting hal-hal yang sendu-sendu, melo gitu tuh, sebenarnya tuh mereka tuh menyimpan sesuatu atau memang ya udah sih post aja gitu, gimana? Oke, gini, untuk generasi sekarang ya, di konteks digital ini, kalau dia benci banget sama bosnya di hide dari story-nya. Biasanya gitu? Betul. Tapi kalau itu tidak di hide dan bosnya boleh membaca, itu sinyal saja. Betul kata Kak Fitri tadi, itu adalah bentuk sinyal untuk diperhatiin. Oke. Nah, sebenarnya itu tergantung konteksnya saat itu seperti apa. Seperti Kak Fitri bilang, kalau memang produktivitasnya masih oke dan dia so far masih senyum-senyum aja, kerja juga masih rajin, ya saya pikir sementara, karena kan prioritas, banyak hal prioritas, tapi saya pikir human ini menjadi prioritas utama zaman sekarang. Karena kan seperti saya bilang bahwa empati itu yang mungkin perlu dimiliki, mulai dari leader sampai bawahan. Dan di konteks zaman sekarang itu mungkin anak zaman now itu ya nggak mau ngelihat bahwa lu leader, ini bawahan, tidak. Jadi kayak gap itu sudah nggak ada. Jadi pengennya itu kayak fungsi saja. Jadi tugasnya pemimpin sekarang justru menarik hati mereka, memimpin hati-hati setiap di bawahnya itu untuk bisa mengerjakan pekerjaannya dengan baik. Karena sebenarnya tugas leader zaman sekarang itu bukan lagi mengerjakan hal-hal teknis yang biasa dia kerjakan ketika dia jadi bawahan, tetapi dia sekarang memastikan bahwa setiap individu di bawahnya itu hatinya tergerak untuk mengerjakan yang dulu dia kerjakan. Nah, dan itu dikoordinasikan agar bisa untuk mencapai tujuan yang divisi atau perusahaan harapkan gitu. Jadi kalau boleh dibilang itu kalau caper ya tergantung Traktir es kopi individunya. aja kelar gitu kali ya Mas ya? Nah kalau zaman sekarang kan gitu ya, anak-anak zaman sekarang itu pengen ngopi aja kan, Iya. dan kopinya mulai dari A, B, C, saya paham betul lah. Jadi kalau misalnya mau jalan nih, hijab gue udah bagus belum? Lu pakai lip tint ombre yang mana? Itu betul itu. Jadi mau berangkat ngopi aja. Oh ini yang suka tantrum kalau nggak ngopi tantrum itu. Enggak, Itu Mas. generasi baru banget. Bener gini. Oh generasi Z. Mohon maaf. Dan saya tidak mau gini. Saya bukan anti, tapi bagi saya karakter setiap generasi itu bukan untuk jadi labeling. Banyak atasan yang melabel, atasan generasi Z. Jadi kalau bisa gosip-gosip mengenai ciri khas dari setiap individu karena generasinya itu dihilangkan. Ya, karena akhirnya labeling itu membuat itu melekat pada setiap individunya. Ya udah, memang begitu. Kalau dilihat dari sosial media kan begitu kan. Jadi kayak afirmasi ya memang begitu. Akhirnya ketika kita memilih karyawan, rekrut karyawan, cari yang bukan generasi yang aman-aman itu. aja gitu ya. Padahal serbuan, invasi parah lagi ya, Bang. Apa ya? Generasi Z ini 10 tahun ke depan kan akan menjadi CEO. Iya. So, sebenarnya yang nggak bisa itu adapt itu pimpinannya. Ya mau tidak mau kita harus terima. Nah, masalahnya adalah yang Jadi paling jangan ditolak gitu ya Mas ya? Nah, itu masalah. Takut gini. Jadi kalau ke depan mau perusahaan ini sustain, kuncinya adalah yang merasa lebih generasinya ini menginspirasi, karena mereka tidak bisa disuruh untuk melakukan apa yang sudah menjadi pengalaman saya sebagai seorang yang generasi di atas, tetapi menginspirasi mereka dengan tindakan kita untuk memastikan bahwa setiap individu itu harus memiliki yang disebut dengan human skill. Baik. Benar. Ya, human skill. Ini human skill. Jadi kan being human itu ternyata sulit sekarang. Mau jadi kucing gampang. Serius, dia nggak perlu ribet-ribet cari sekolah untuk jadi kucing. But being human, zaman sekarang itu butuh luar biasa. Jadi kalau anak Gen Z ya, ini karakternya, kelebihannya luar biasa. Jadi skillnya luar biasa, knowledge-nya ampun-ampunan, kreativisnya gila-gilaan. Tapi masalahnya, kalau SK dan E maupun ini levelnya 10, human skill-nya level 1 ini nggak guna jadinya. Kita tidak akan bisa menjual seluruh skill dan pengetahuan kita kalau cara kita menjualnya nggak enak didengerin. Attitude-nya berarti Mas ya? Betul, human skill itu bukan hanya attitude sebenarnya kan, bagaimana berkomunikasi, bagaimana menghadapi komunikasi yang sulit, bagaimana menghadapi konflik, itu kan yang sering dihindari. Kalau kenapa sih mereka pengennya cepat aja? Karena kalau di zaman sekarang kan dia nggak suka sama orang tinggal swipe. Iya. Nah zaman sekarang kalau lu ketemu bos yang nggak enak sama lu, kan nggak mungkin lu swipe mukanya. Mau tidak mau kita harus belajar Menerima ya?
Bukan menerima. Apa dong? Menghadapi. Oh, baik. Kunci kita itu kenapa dari dalam. Saya nggak perlu nyalain bos. Mungkin kita nggak bisa beradaptasi. Nah, Caranya gimana tuh, Mas? banyak hal tergantung Salah satunya. setiap individunya. Jadi cara berkomunikasi yang baik dengan bos seperti apa? Empati kembali lagi. Jadi di konteks yang baru itu namanya platinum rule. Perhatikan dengan baik bunyi platinum rule. Itu kayak pelatihan ya, Bang. Platinum rule ya, atau aturan platinum. Dulu golden rule di zaman saya, generasi saya itu golden rule. Bunyinya begini golden rule. Perlakukan orang lain seperti saya ingin diperlakukan. Oke. It mean kalau saya tidak mau dicubit, saya tidak akan pernah mencubit orang lain. Paham? Zaman sekarang itu nggak relevan lagi. Karena itu generasi yang lama pun yang baru sama-sama menggunakan golden rule. Gue diginiin nggak apa-apa. Kenapa lu gue giniin bos marah-marah? Lo cara komunikasi nggak boleh gitu loh. Itu kan berarti bosnya juga memperlakukan mereka seperti dia ingin diperlakukan. Harusnya lu menghormatin gue sebagai bos. Bukan begitu. Kalau platinum rule bunyinya kayak gini. Perlakukan orang lain seperti mereka ingin diperlakukan. So, empathy means I have to know you first. Kenal dulu ya, Mas. Absolutely. Kan setiap orang bisa berbeda-beda. Kak Fitri beda, Kak Nonon berbeda, Kak kameramen berbeda. Nah, itu kenapa kita harus kenal masing-masing, baru cara menghadapinya berbeda-beda. Itu namanya adapt. So, pertama tahapnya cuma 3. Aware, accept, and then adapt. Aware dulu, karakter gue begini, karakter lawan bicara gue seperti ini, karakter bos gue seperti ini. Kemudian, accept. Gue accept, gue gak akan bisa mengubah bos gue. Bisa nggak kita ngubah orang lain? Tidak bisa. Berhentilah berpikir, lu bisa ngubah orang lain. Damai hidup lu. Yang bisa kita ubah adalah sikap kita menghadapinya. Itu yang disebut dengan adapt. Sadar dulu, terima masing-masing memiliki karakter yang berbeda. Baru adaptasi. Gimana saya berkomunikasi dengan Kak Fitri, dengan Kak Nonon, ataupun Kak siapa itulah gitu. Nah, kameramannya maksudnya gitu. Oke, baik, menarik sekali, Mas. Sampai Menarik waktunya 2 udah kali. yang Habis. wow. Oh, maaf, udah di panjangan warning, ya. tik udah di warning dari studio luar ya. Baik, terakhir Mbak Fitri dan Mas Heri, aku cuma mau minta untuk dikasih ya kepada kita insight bahwa menjaga kesehatan mental, terutama di luar kerja, bagi kami karyawan dan juga mungkin atasan gitu ya, itu mesti kayak gimana sih, saran-sarannya sedikit tips dan sebagainya, mungkin dari Mbak Fitri dulu, setelah itu dari Mas Heri langsung ya. Silakan. Oke, kalau tips menjaga mental health di lingkungan kerja ya. Masih ada kaitan sama pembahasan kita sebelumnya, punya support system itu jadi penting gitu. Kalau ini konteksnya berarti yang di luar, support system yang di luar sama yang di dalam sama-sama pentingnya gitu. Jadi kalau misalnya kita bisa dari luar, kita pulang kantor, kita punya orang yang bisa diajak sharing dan bisa kita kasih insight, itu jadi blessing atau satu hal yang harus disyukuri gitu. Begitu juga yang di dalam, kita juga butuh karena misalnya di momen tertentu kita lagi down, barangkali habis dibantai di meeting gitu. Kalau kita punya orang yang immediately bisa kita temuin saat itu juga, itu akan sangat membantu. Udah santai aja, itu cuma meeting, ntar juga baik-baik aja lagi gitu kan. Itu juga penting. Jadi punya support system itu buat saya jadi penting. Jadi teman-teman yang udah punya support system itu di maintain dengan baik, jangan sampai kepercayaannya, respectnya hilang cuma gara-gara satu atau dua hal yang kita lakukan yang barangkali menyakiti gitu. Itu sih yang paling penting menurut saya gitu. Selain juga tadi juga saya di tema yang sebelumnya, kalau dia punya activity lain yang dia sukai untuk menyalurkan energinya yang barangkali kehambat gara-gara banyak hal di kantor lah ya gitu. Itu jadi hal yang penting juga gitu. Itu sih saya dua itu. Banget ya. Jadi kalau boleh saya garis bawahi itu mental baja itu penting banget gitu ya Mbak Fitri tadi ya. Mental baja untuk semuanya gitu ya. Baik leader maupun si karyawannya gitu ya. Oke. Baik, kalau Mas Heri sendiri gimana Mas? Silakan Mas. Oke, di sana ya. Saya suka newbie. Karena saya suka memandang orang yang berbicara. Karena eye contact itu di konteks zaman sekarang kan sangat dibutuhkan. Ya. Jadi kalau untuk menjaga mental health di tempat kerja, nah selalu dimulai dari diri. Kalau dari kita sendiri betul, gitu ya Mas. Kalau Kak Fitri tadi bagaimana menjaga support system ini, memang itu sangat penting. Kalau saya penting untuk menyadari betul bagaimana purpose hidup kita. Percayalah bahwa setiap individu memiliki pilihan. Nah, pilihlah
yang bisa untuk membuatmu bahagia, baik itu pekerjaan, sikap, pikiran, maupun tingkah lakumu. Itu saja. Jadi kembali pada diri, evaluasi diri dibandingkan untuk mencoba mencari dari luar Anda. Jadi kembali ke dalam diri, dan itu prosesnya panjang. Mulailah dari sekarang. Baik, terima kasih untuk kehadirannya Mbak Fitri dan Mas Heri. Dan Sobat PK, kita ketemu lagi di minggu depan dengan bahasan dan tema yang berbeda. Saya dengan Joanita pamit undur diri, sampai jumpa dan terima kasih.